sehingga Aisyah dalam sebuah hadis mengatakan, aku tidak lagi merasakan kelembutan Rasulullah seperti yang selama ini aku terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, salam sejahtera, selamat bergabung di akun Instagram Echa Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society. Teman-teman sekalian, ini adalah hari yang ke-12 ya, di dalam kita menyelenggarakan sesi Enlightenment Session. Topik kita pada sore ini adalah soal pentingnya menghidupkan tradisi tabayun. Nah, tradisi tabayun ini atau tradisi mengklarifikasi ini sangat penting. Kita punya sejarah panjang soal tradisi ini dan di kalangan akademik ini sangat penting. Nah, di dalam masyarakat kita yang hampir setiap hari kita mendapati kabar-kabar yang jelek, yang negatif. Tetapi jika kabar itu tidak diklarifikasi, orang cenderung untuk memforward. Ini menjadi problem. Ketika belum diklarifikasi, ini kabar buruk, lalu men-forward. Padahal itu adalah kabar yang mencaci maki orang lain. Kabar yang hoax, katakan begitu, kabar palsu. Nah bagaimana sebetulnya masyarakat kita harus diarahkan untuk melakukan tradisi tabayun itu, Mbak Ai. Lalu seberapa penting dia memegang peranan di dalam tatanan masyarakat kita yang demokratis, yang islamis begitu. Nah, kita akan dibantu oleh Mbak Ai Fatimah Fuad. Beliau adalah pengajar atau dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan serahkan saja langsung kesempatan ini untuk Mbak Ai memaparkan pikiran-pikiran Mbak Ai mengenai topik ini. Silakan Mbak, sekitar 20-30 menit pertama. Semoga aman-aman semuanya. Amin. Terima kasih Mas Rozi atas waktunya dan juga mohon maaf atas hambatan-hambatan yang di luar ikhtiar kita sebagai manusia, begitu kira-kira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sore ini bisa bersilaturahim dalam kegiatan yang baik ini di bulan suci Ramadan, begitu ya. Kita bisa diskusikan bersama untuk menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Nah, terkait dengan topik tabayun yang tadi dihantarkan oleh Mas Rozi, memang relevan ya kalau melihat konteks kita sekarang, di mana kita hidup di era teknologi informasi yang sangat cepat gitu ya perkembangannya, lalu juga era sosial media yang sangat masif penggunaannya, baik itu Instagram seperti ini begitu ya, Facebook, TikTok, Twitter, lagi ya, Twitter dan banyak lagi media sosial lainnya. Nah, hal ini juga membuat kita ya ini berada di tengah masyarakat yang kita rasakan semakin konsumtif menerima informasi yang beredar di sosial media gitu, sehingga apa-apa itu mencari di sosial media, referensi apapun mencari di sosial media, bukan hanya tentang menu masakan begitu ya. Ketika menjelang berbuka mau masak apa, tapi juga referensi soal keagamaan, soal politik dan lain sebagainya. Nah, di tengah menjamurnya budaya sosial media, budaya mencari referensi lewat sosial media, kita juga melihat ada budaya klik gitu ya, klik culture. Jadi orang mudah sekali klik share, klik untuk menerima dan seterusnya informasi yang datang dari sumber yang sangat beragam dengan informasi yang sangat melimpah juga gitu. Nah, hal ini, budaya klik ini kadang-kadang mengabaikan rasionalitas bahkan objektivitas, Mas Rozi.
Jadi orang udah tidak lagi mempertimbangkan apakah ini rasional atau tidak, gitu, masuk akal atau tidak, membawa maslahat atau bahkan madorot, itu tidak lagi dipikirkan. Karena semuanya sudah bergerak, cepat juga menyebarkan informasi itu ke orang lain. Nah, seolah-olah kalau kita terlambat, itu ketinggalan informasi atau kuper ini apa terjadi ya di sekitar kita. Nah, ini berdampak pada kehilangan cara pandang yang utuh kalau kita melihat informasi. Karena informasi tersaji di sosial media itu kadang-kadang memang disajikan tidak utuh, maka yang menerimanya gitu juga yang menyebarkannya dan penerima berikutnya kehilangan cara pandang yang komprehensif tentang sesuatu hal. Jadi hanya tahu permukaannya saja, hanya paham secara dangkal gitu ya, tidak mendalam, tapi kemudian apa ya, ada semangat untuk menyebarkan begitu ya. Itu bisa jadi semangat agama, bisa jadi semangat ingin selalu terlihat up to date di depan komunitasnya dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang kita temukan gitu ya di sekitar kita. Yang lain adalah kita juga kehilangan prinsip keteguhan diri gitu. Kalau selama ini kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan tertentu begitu ya, dalam kehidupan secara langsung di luar sosial media. Nah, karena ada informasi yang sangat melimpah dan arus informasinya itu sangat deras gitu ya, sehingga kita terbawa hanyut. Nah, ketika terbawa hanyut itu kadangkala prinsip-prinsip kemanusiaan itu lewat begitu aja, jadi tidak lagi kita pegang teguh. Nah, oleh karena itu saya melihat ada dua tipikal ya pengguna sosial media mungkin yang kita bisa perhatikan. Pertama, ada yang menggunakannya agar dia bisa menjadi individu yang lebih cerdas, lebih kritis, lebih selektif begitu ya, sehingga sosial media betul-betul bermanfaat untuk dirinya. Tapi juga ada tipikal pengguna sosial media yang cenderung pasif, maunya itu serba instan, dan memahami sesuatu lebih dangkal gitu ya dibanding sebelumnya. Nah, ini golongan orang yang terhanyut dalam arus informasi yang cepat dan deras itu gitu. Nah, oleh karena itu kedangkalan dalam menerima berita yang datang di hadapan kita, yang kita baca gitu ya, kalau itu kita terima secara pasif apa adanya dan begitu saja begitu ya, tanpa kita melakukan proses cross check apakah ini informasinya benar atau tidak, apakah sumber beritanya itu otoritatif atau tidak di bidang informasi yang disajikan dan seterusnya, maka ini berbahaya dan berdampak kepada orang lain yang menerima informasi itu selanjutnya begitu. Nah, hal ini termasuk bagaimana menyebarnya hoax begitu ya, yang tadi disampaikan Mas Roji di pengantar gitu ya. Jadi berita bohong, berita yang tujuannya menghasut orang lain dan seterusnya itu menyebar luas lewat sosial media. Karena apa? Karena banyaknya orang atau pengguna sosial media yang pasif, instan dan dangkal. Mereka itu tidak mau berusaha gitu ya untuk meng-cross-check kebenaran berita, maunya serba cepat, serba instan gitu, sehingga yang terjadi adalah orang yang memproduksi berita hoax itu ya semakin ada orang yang menerima gitu dan menyebarkannya, bahkan mengapresiasinya, karena seringkali berita hoax itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ini yang kemudian kesalahan demi kesalahan itu kemudian menggelinding begitu rupa gitu ya, tanpa terkendali di dunia sosial media. Nah, oleh karena itu untuk melihat hoax itu barangkali kita melihat ada hoax yang disengaja begitu ya. Artinya beritanya itu dibuat dengan sengaja untuk kepentingan tertentu. Bisa untuk tujuan politik ya, kepentingan politik tertentu, atau untuk kepentingan
menjustifikasi pemikiran atau paham agama tertentu yang dia yakini. Itu bisa terjadi, dan dalam literatur saya temukan, Mas Roji, hoax itu memang diartikan sebagai hal-hal yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk melakukan tipu daya kepada orang lain gitu ya, atau melakukan tipu daya kepada orang dengan menyebarkan berita bohong. Nah, itu arti dari hoax gitu ya, yang ada dalam beberapa literatur. Nah, selain hoax yang disengaja atau berita bohong yang memang dirumuskan, direncanakan gitu ya, dengan sengaja, sebenarnya kita melihat juga ada orang yang karena tidak tahu, Mas Roji dan kawan-kawan ya, ada yang karena ketidaktahuannya, dia memiliki misalnya pemahaman agama yang pas-pasan gitu, tapi tahunya itu yang benar, lalu disebarkan kepada orang lain dengan semangat misalnya balighu anni walau ayat, kan gitu, sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Jadi walaupun dia belajar agama, dia merasa dia belum sempurna, belum tuntas kajian agamanya, tapi dia udah terburu-buru menyampaikannya gitu ya. Bisa jadi karena ketidaktahuan, jadi bukan disengaja untuk memperdaya orang lain gitu ya. Nah, ini juga ada di sekitar kita gitu. Tapi yang lebih parah gitu, ada juga hoax itu yang didorong oleh fanatisme agama yang berlebihan. Nah, misalnya fanatisme agama itu apa? Kita memiliki sebagai muslim ya sebuah keyakinan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Nah, di balik agama yang sempurna itu kadang-kadang kita melihat bahwa hoax ini bukan hanya muncul di era sosial media begitu, tapi juga pernah muncul di dalam sejarah Islam gitu. Namanya disebut hal ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai ifkun. Dalam surat An-Nur ayat 11 itu ada kata-kata ifkun, yaitu berita bohong atau tuduhan yang kejam. Jadi innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu dengan berita bohong. Nah, jadi ifkun itu adalah hoax gitu ya, tuduhan yang kejam. Dalam salah satu literatur bahasa Arab ya, ifkun itu adalah tuduhan yang sangat-sangat kejam gitu. Dan di sini dosa atau di dalam Al-Qur'an itu disebut likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Jadi bagi setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau melemparkan tuduhan yang kejam, maktasaba minal ismi, maka dia berdosa atas apa yang dia perbuat. Jadi penyebar hoax atau pembuatnya itu adalah seorang pendosa gitu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat itu ada kata-kata azabun azim. Jadi ayat ifkun ini ya terkait dengan berita bohong yang pernah menyebar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berita bohong ini langsung sebetulnya menimpa kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berita hoaxnya itu adalah bahwa beliau ya Siti Aisyah telah melakukan perselingkuhan dan perzinaan dengan salah seorang sahabat Nabi, dan itu disebarkan oleh seorang tokoh di Madinah ya yang bernama Abdullah. Ya, jadi itu adalah salah satu cerita hoax ya yang pernah terjadi pada masa awal sejarah Islam begitu, dan itu juga ada dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata ifkun itu. Begitu ya. Jadi tujuan Abdullah bin Ubay bin Shalul itu adalah ingin menjatuhkan kehormatan Rasulullah dan menyebarkan kebencian di kalangan masyarakat Madinah terhadap Rasulullah. Nah, karena sebelum ada berita hoax ini, Rasulullah menjadi tokoh baru yang dicintai gitu ya oleh kalangan masyarakat Madinah. Nah, dengan tujuan itu, maka Abdullah bin Ubay bin Shalul menyebarkan fitnah terkait dengan istrinya. Dan teman-teman
bisa membayangkan dampaknya apa dari berita bohong itu gitu ya. Aisyah itu sampai jatuh sakit. Lalu kemudian Rasulullah pun membiarkan dan mendiamkan Aisyah dalam waktu yang lama begitu, sehingga Aisyah dalam sebuah hadis mengatakan, aku tidak lagi merasakan kelembutan Rasulullah seperti yang selama ini aku terima. Berarti Oke. apa? Ada perubahan sikap dari Rasulullah yang tidak pernah ada sebelumnya setelah ada berita hoax ini tentang Aisyah gitu ya. Lalu kemudian selain Aisyah jatuh sakit, Rasulullah pun terlihat oleh para sahabatnya sangat sedih dan bahkan sempat berpikir untuk menceraikan Aisyah. Dan Rasul lalu memanggil dua sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, untuk dimintai pendapat gitu ya mengenai berita yang beredar ini, juga mengenai rencana ingin menceraikan Aisyah jika berita ini benar. Lalu kemudian dua orang ini menyarankan agar Rasulullah memanggil budak wanita yang paling dekat dengan Siti Aisyah untuk dimintai keterangan gitu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dan seterusnya, sehingga tidak langsung gitu ya memutuskan suatu hal karena mendengar berita dari luar, tapi betul-betul mengklarifikasi dulu kepada orang-orang terdekatnya mengenai benar atau tidaknya berita hoax seperti ini. Dan Rasul pun kemudian mengumpulkan suku asli Arab di Madinah yang bernama suku Aus dan suku Khodroj ya. Kemudian menceritakan mengenai berita ini dan apa yang terjadi. Mereka sampai hampir terlibat baku hantam dan berdebat sedemikian rupa, saling menyalahkan satu sama lain. Artinya salah satu suku itu mengira bahwa penyebar berita itu berasal dari suku yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga kemudian mereka muncul kebencian di antara dua suku yang selama ini baik-baik aja begitu ya. Nah, itu akibat dari hoax yang disebarkan oleh Abdullah bin Salul. Jadi akibatnya itu bukan hanya pada Siti Aisyah, tapi juga pada keluarga terdekatnya, termasuk Nabi Muhammad, juga pada lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. Itu dampak dari hoax gitu ya. Nah, sehingga Islam kemudian mengajarkan cara menyikapi berita bohong yang beredar itu dengan cara tabayun. Jadi menyikapinya itu dengan cara tabayun. Nah, tabayun ini adalah kata dari bahasa Arab ya, tabayyana ya tabayyanu tabayyunan. Artinya meneliti kebenaran sebuah informasi dan tidak tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Nah, kita ini kebiasaan masyarakat kita, apalagi di era sosmed tadi ya saya sampaikan, semuanya ingin serba cepat. Semuanya ingin menjadi orang yang terdepan gitu ya, berada di garda terdepan yang tahu sebuah informasi. Padahal nggak seperti itu gitu ya. Ajaran tabayun itu atau sikap tabayun itu mengajarkan kita untuk berhati-hati secara seksama, melihat dulu apakah sumber beritanya ini benar, apakah isi beritanya ini benar dan mengandung maslahat atau tidak. Baru kemudian bisa menyampaikannya untuk orang lain. Jadi kalau diri sendiri aja meragukan berita itu dan kita masih samar-samar melihat berita itu, apalagi menyampaikannya ke orang lain, itu satu hal yang dilarang, kira-kira gitu ya, dilarang dalam Islam. Nah, ulama Al-Azhar, Syekh Muhammad Tontowi itu mengatakan bahwa tabayun itu tidak buru-buru dan bersabar. Jadi latihan bersabar, seperti sabarnya menghadapi sinyal internet, kira-kira begitu ya, Mas Roji. Jadi bersabar atas semua berita begitu ya, atas semua berita sampai mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh seorang yang fasik. Nah, ini ada dalam ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi Al-Qur'an mengajak atau Islam menuntun kita bagaimana sih menyikapi sebuah berita yang datang kepada kita lalu samar-samar kejelasannya dan kebenarannya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu.
wahai orang-orang yang beriman, inja akum binaba'in, jika datang kepada kamu gitu ya sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenaran berita tersebut. Nah, meneliti kebenaran berita tersebut itu merupakan sebuah keharusan, dan itu tabayun gitu. Mengapa topik kali ini adalah menghidupkan tradisi tabayun? Karena memang penting gitu, dan urgensinya itu sudah dicantumkan dan menjadi prinsip dasar-dasar dalam agama kita ya. Dalam Ya, ya. Al-Qur'an ada, dalam hadis Rasul juga ada. Nah, di sini fasik itu adalah orang yang datang ya, orang yang datang membawa berita, tapi kemudian dia ini adalah orang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari aturan Allah. Dalam sejarah Islam disebut fasik itu orang yang suka membuat masalah, gitu, Oh, orang yang bermasalah. Nah, perbuatannya itu disebut sebagai fasak. Jadi perbuatan yang keluar dari aturan Allah. Nah, kalau ditarik dalam konteks saat ini, Mas Rozi, ya. penyebar hoax itu kadang-kadang bukan orang yang fasik, bukan orang yang betul-betul keluar dari aturan Allah, tapi bahkan atau kadangkala kita menemukan gitu ya, penyebar hoax itu adalah orang yang disegani di tengah komunitasnya, Ya. orang yang dianggap sebagai tokoh dari komunitasnya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka apa namanya ya, penting untuk melihat apa ya, sanad atau orang yang menyampaikannya itu bukan hanya dari sisi orangnya saja, tapi kemudian dari matannya, dari isi beritanya. Itu kalau Oke. tadi kan kita mau melihat pembawanya kan, pembawa beritanya itu apakah fasik atau tidak. Nah, ternyata dalam konteks sekarang itu berbeda dengan yang Al-Quran jelaskan. Kalau Al-Quran menjelaskan itu fasik, tetapi kemudian konteks sekarang itu banyak juga yang tidak fasik atau tidak jelas kefasikannya, lalu menyebarkan berita gitu. Nah, sehingga di sini ada double cross check gitu ya, bukan hanya orangnya yang membawa beritanya, tapi juga isi beritanya. Apakah substansi berita itu apa ya, mendatangkan maslahat untuk kehidupan kita, kehidupan sekeliling kita, atau justru membawa madorot untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya. Maka jika mendatangkan madorot, ya ditahan begitu ya, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Apalagi kecenderungan berita hoax saat ini adalah memang hanya menonjolkan sisi negatif dari seseorang aja, Ya. apa Mas Rozi. Jadi Ya. betul-betul menjelek-jelekan seolah-olah tidak ada nilai kebaikan yang ada dari dirinya. Nah, ini kan sebetulnya kita pertanyakan kan, masa iya sih gitu ya, semua yang keluar dari dia itu semuanya sesuatu yang jelek gitu ya. Nah, Ya. ini eh, kalau kita melihat yang pernah ada yang tadi ya, Abdullah bin Ubay bin Shalul, itu kita perlu melihat ada motif apa di belakang itu gitu ya, sehingga kemudian ada berita jelek yang muncul tentang seseorang begitu. Nah, ini juga apa terkait dengan surat An-Nisa ayat 94, Mas Rozi. Itu juga Ya. tentang pentingnya tabayun. Fatabayyanu itu muncul lagi, bukan hanya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang sebelumnya ya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kamu keluar pergi untuk berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah gitu. Carilah kebenaran yang terkait dengan apapun berita yang sampai gitu ya pada saat pergi keluar berperang atau pada saat berperang. Jadi ini dua ayat ini adalah tuntunan gitu ya, agar kita memiliki dan menumbuhkan tradisi tabayun di antara kita semua, baik ketika membaca sebuah berita, menerima sebuah berita, maupun mengedarkannya kepada orang lain gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa tabayun itu sudah penting sejak zaman dulu, bukan hanya saat ini di era sosial media.
Nah, jadi apalagi saat ini di tengah kompleksitas gitu ya, Hmm. dinamika politik yang luar biasa dan seterusnya gitu. Keagamaan juga, isu-isu keagamaan banyak sekali muncul yang baru. Jadi semakin kompleks, semakin dinamis begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis juga Sahih Bukhari ada itu Mas Rozi Ya, yang mengatakan bahwa perbuatan hoax atau menyebarkan berita bohong itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi innallaha kariha salasa. Sesungguhnya Allah membenci 3 hal. iya. Salasa. Yang pertama kila wakola. Berita burung, simpang siur, masih samar, tidak jelas kebenarannya. Itu namanya kila wakola. Nah, itu masuk di dalamnya itu adalah hoax, berita yang menghasut, berita bohong, berita yang ingin menipu dan menjatuhkan pihak lain gitu. Yang kedua, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan yang ketiga adalah kasratul kalam, wa kasratul kalam. Banyak bertanya untuk soal-soal yang sebetulnya sudah jelas. Jadi ini merujuk kepada dulu ya cerita sapi betina ya Iya. untuk Israel itu ya yang terus bertanya terus makin rumit makin rumit. Nah ini kasratus soal. Tapi yang pertama yang dibenci Allah adalah tadi kila Iya, wakola. wakola Jadi itu. mengatakan sesuatu kabar yang belum jelas sudah disampaikan kepada orang lain tanpa meneliti dulu kebenarannya. Nah oleh karena itu sebetulnya tabayun ini ada 3 prinsip utama ya yang mengharuskan kita memiliki sikap tabayun. Yang pertama, agama Islam itu sendiri menguatkan pentingnya tabayun dengan cara menekankan bahwa rasionalitas, sikap kritis, menggunakan akal dan ilmu pengetahuan begitu ya. Lalu kemudian menyajikan argumen dan data ketika membuat sebuah pernyataan atau berita itu hal yang selalu ditekankan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang bunyinya kul hatu burhanakum. Katakanlah sesuatu wahatu dan berilah burhanakum buktinya. Nah, bukti ini yang kadang-kadang orang bicara tapi nggak ada buktinya. Gitu. Orang berargumen tapi nggak ada datanya begitu ya. Tiba-tiba menarik kesimpulan ini dan itu tanpa didasari oleh fakta dan data di lapangan yang kuat. Nah, oleh karena itu ini juga penting gitu ya, agama selalu menekankan pentingnya rasionalitas, sikap kritis, sikap analitis, lalu kemudian berargumentasi dengan cara menghadirkan data dan fakta dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah prinsip kemanusiaan selain agama. Jadi prinsip kemanusiaan juga menunjukkan pentingnya tabayun. Ada banyak peristiwa gitu ya, peristiwa di dalam lingkup sosial kita yang itu baik karena ada tabayun dan itu tidak baik karena mengabaikan tabayun. Nah, sebaliknya gitu ya. Misalnya dengan tabayun akan tercipta sikap saling mempercayai satu sama lain, mutual trust. Nah, dua kelompok agama yang berbeda bagaimana saling percaya. Dua pemahaman keagamaan yang berbeda bagaimana saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah mutual trust karena ada tabayun. Lalu ada harmoni, ada kohesi sosial, ada kehidupan yang damai gitu ya. At-ta'ayus asilmi, bagaimana kita bisa hidup di tengah keragaman tapi dengan perasaan yang nyaman dan damai gitu, tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa terintimidasi, tidak juga mendapatkan kekerasan. Nah ini kan penting gitu ya, karena ada tabayun maka hal-hal seperti itu bisa tercipta di tengah masyarakat yang multikultural. Nah, sebaliknya, Mas Rozi ya, kalau kita mengabaikan tabayun, apa yang akan terjadi gitu? Itu banyak hal ya. Ada konflik, ada intoleransi, ada kekerasan, ada peperangan.
uh, dan seterusnya gitu ya. Jadi orang cenderung apa ya, cenderung tadi berkonflik satu sama Iya. lain karena tidak ada proses tabayun dalam menerima atau menyampaikan sebuah berita. Nah, oleh karena itu nilai kemanusiaan atau prinsip kemanusiaan itu penting untuk selalu dipertimbangkan. Apakah sebuah berita yang kita terima, yang kita edarkan itu bermaslahat untuk kemanusiaan kita atau justru mendatangkan madarat. Nah, yang ketiga, prinsip tabayun itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu menjadi panduan etis. Nah, ini penting gitu ya. Bagaimana agar kita tetap memiliki perilaku ihsan di tengah gempuran sosial media yang sedemikian rupa gitu. Nah, bagaimana agar kita tidak terhanyut dalam arus informasi yang sangat deras di sosial media? Itu penting untuk menjaga etis itu, etika atau akhlak itu, dan yang memandu adalah akhlak kita gitu ya. Nah, terakhir saya kira hoax di sosial media itu munculnya bisa beragam bentuknya, didorong juga oleh motivasi yang beragam. Orang mengakses peristiwa politik misalnya ya, tanpa tahu kejelasan berita tersebut, lalu meyakini sebagai Iya. sesuatu yang benar. Lalu Iya. terus di-share, di-forward many times gitu ya, kepada kelompok yang berbeda-beda, sehingga kemudian membentuk satu persepsi yang seolah-olah itu benar Iya. di tengah masyarakat kita. Dan itu repot gitu ya untuk memperbaiki persepsi yang terlanjur terbentuk itu gitu, apalagi terus sampai dari kota sampai ke kampung terus gitu ya menggelinding. Nah, di tengah misalnya kadang-kadang juga hoax itu meningkat pada saat ada peristiwa politik tertentu, Mas Roji, Iya. misalnya menjelang pemilu gitu ya. Ujaran-ujaran kebencian itu tidak terkendali begitu ya. Itu bermunculan gitu tanpa kita kalau kita tidak selektif itu akan betul-betul meracuni tadi Iya. pemikiran kita yang baik, sikap kita yang baik, sehingga kemudian kita Betul. Betul. ikut-ikutan gitu ya Betul. sebagai Betul. bagian dari fanatisme agama, dan ada giroh dan semangat keagamaan yang wah gitu ya menggebu-gebu, maka kita ikut di dalamnya gitu tanpa kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang menyebarkan kebencian, dan itu tidak baik gitu ya dalam pandangan agama. Dan ini tentu konfliknya ya bukan hanya konflik di level nasional kadang-kadang ya kalau terkait dengan pemilu itu, tapi juga konflik di tingkat akar rumput, di WA group yang isinya satu keluarga, satu Iya. darah, satu Iya. keturunan. Itu orang bisa berbeda pendapat, bahkan tidak saling sapa. Iya. Karena apa? Karena berbeda pilihan politik, karena berbeda pandangan, begitu. Nah, ini kan luar biasa akibat tidak adanya tabayun, akibat seseorang mengabaikan tabayun. Nah, oleh karena itu saya kira inilah momentum bulan Ramadan yang pas gitu ya. Cak Nur Society mengangkat topik pentingnya menghidupkan kembali tradisi tabayun agar kita bisa membangun literasi, membangun kesadaran yang lebih kritis gitu ya. Kita bukan hanya menjadi pengguna sosial media yang kritis dan selektif dan bisa belajar keislaman atau belajar hal lain betul-betul dari sumber yang otoritatif, tapi juga diharapkan ya dengan tabayun itu kita menjadi orang yang turut melakukan counter narasi. Ini juga penting Mas Iya. Roji. Jadi Konten. kadang-kadang kita biarkan melakukan pembiaran gitu ya. Jadi ada hoax beredar, kita biarkan. Nah, bagaimana kita menjadi bagian dari orang yang melakukan counter narasi pada berita-berita bohong, Betul. pada wacana-wacana intoleransi, pada wacana-wacana yang mengandung kebencian dan kekerasan, kita ikut di dalamnya, ikut meluruskan gitu, sehingga Betul. kemudian akan tercipta suasana yang lebih kondusif untuk harmoni kehidupan keagamaan kita, juga kehidupan secara umum ya sebagai warga bangsa di Indonesia ini. Saya kira itu Mas Rozi dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi Oke. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bagus sekali nih syarat terakhirnya.
Tapi alhamdulillah, Mbak Ai, ini banyak sekali apa informasi yang saya kira baru dan teman-teman juga mudah-mudahan merasakan juga yang sama. Ini banyak informasi yang saya kira penting untuk kita jadikan pedoman bersama, terutama soal bagaimana kita hidup bersama. Ini kan yang tadi kalau kita bayangkan, kalau tadi Mbak Ai bilang, kalau kita membayangkan dampak negatifnya pada sesuatu, itu kan dari bahayanya hoax, itu mungkin kita akan berhenti berbicara, kita akan berhenti menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, tadi disampaikan soal kisah Rasulullah, bahkan keluarga Rasulullah itu pun sampai menerima ifkun, menerima kabar yang palsu, kabar yang buruk, yang menyakitkan, tuduhan gitu ya, menerima tuduhan yang itu hampir merusak rumah tangganya. Nah itu bayangkan ya, kita membayangkan bahkan orang semulia Rasulullah aja bisa sampai pada derajat itu, tidak sampai pada situasi itu, bagaimana kita yang biasa saja. Nah inilah yang tadi disampaikan prinsip-prinsip yang bisa yang bisa kita pegang sebagai pedoman kita, supaya kita tidak jatuh pada kubangan hoax dan lain sebagainya. Nah, saya ingin masuk pada pertanyaan Mbak Ai. Ini waktunya memang agak banyak terbuang, jadi ini sudah jam 5 lewat, tapi kita mudah-mudahan bisa selesai sampai jam 5.30 ya, teman-teman sekalian. Pertama soal fenomena. Ini kan fenomena yang saya kira sangat mengerikan ya, ketika tadi Mbak Ai sampaikan soal perbedaan pandangan politik kemudian menyebabkan keluarga itu bisa terpecah dan tidak saling sapa. Itu banyak terjadi di mana-mana. Itu hoax yang begitu masif dan tidak diberikan tabayun, itu jadi problem. Lalu kemudian ada banyak orang-orang yang sebetulnya punya otoritas bagus, punya pengetahuan yang bagus, tetapi silent gitu. Masalahnya itu. Ini gimana Mbak Ai melihat situasi seperti ini? Ya, baik Mas Rozi. Ya, kadang-kadang orang kan kalau melihat WA group lalu sedang ribut-ribut gitu ya, terkait dengan pilihan politiknya atau pandangan keagamaannya begitu. Kadang-kadang kita nyelaknya juga agak susah gitu ya, mau masuknya itu seperti apa? Karena masing-masing itu punya prinsip, kekeh kalau dalam bahasa Sunda itu, bersikukuh mempertahankan pendapatnya gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu cara gitu ya, perlu cara yang baik bagaimana agar bisa masuk di tengah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang dipahaminya itu betul, baik itu pandangan politiknya maupun pandangan keagamaannya. Dan bagi orang yang tadi ya menyikapinya dengan diam, saya kira kita perlu untuk tadi melakukan counter narasi, karena bisa jadi yang rame itu gitu ya, yang rame itu adalah orang-orang yang sebetulnya tahunya di permukaan saja, pengetahuan tentang sesuatu yang sedang dibicarakan itu dangkal saja, sehingga kita yang akademisi misalnya atau mengerti persoalan lebih dalam ya, tidak hanya akademisi, itu bisa ikut turut gitu ya, menetralisir dan memberikan pandangan yang berbeda, sehingga kemudian orang ada alternatif. Oh ternyata nggak satu-satunya yang itu ya yang saya dengar, tapi ada yang lain yang berbeda perspektifnya dan ini lebih maslahat. Jadi kita masuk dengan membawa pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan tadi yang semoga ya bisa dipertimbangkan oleh orang yang sedang tadi ya, misalnya berkonflik atau bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Itu Mas Roji. Oke. Iya, ada pertanyaan kedua ini soal tadi setidaknya Mbak Ai menyebut 3 ayat Quran. Yang pertama surat An-Nur tadi, An-Nur ayat ke-12 ya. An-Nur, kemudian Al-Hujurat ayat 6, kemudian yang ketiga itu surat An-Nisa kalau nggak salah tadi disebut. An-Nisa 94 ya. Nah itu seluruhnya bicara tentang pentingnya bertabayun. Ada bahasanya macam-macam, ada yang tadi soal kalau di Al-Hujurat itu tabayun itu clear bahasanya. Jadi betul-betul meneliti kabar sebelum kamu menyebarkan. Ya kalau datang kabar dari orang fasik, kira-kira gitu, maka kamu harus teliti.
Nah, ini Quran setidaknya kita sebut 3. Tentu saja banyak sekali ayat-ayat Quran bicara tentang pentingnya bertabayun dan pentingnya menyebarkan kemaslahatan. Tetapi sebagian besar kita, karena kita umat Islam, jadi kita sebut Islam saja. Sebagian besar umat Islam itu justru malah tetap jatuh pada tindakan yang sama, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Padahal tidak kurang-kurang penjelasan tentang Quran ini di dalam komunitas mereka juga, karena kan ini juga punya pengajian dan lain sebagainya. Ini problemnya apa sebetulnya? Ya, Mas Rozi, saya kira kita tidak hanya berhenti di pengajian atau di dalam diskusi-diskusi ya, bagaimana menghidupkan kesadaran mengenai pentingnya tabayun, tapi juga kita hadapkan pada fenomena yang real, dampaknya itu seperti apa sih gitu ya. Ketika ada sebuah peristiwa misalnya terjadi gitu ya, dan itu terjadi disebabkan karena kita mengabaikan tabayun, maka itu yang harus kita jadikan contoh-contoh untuk kemudian membangun kesadaran muslim bahwa tabayun itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kira-kira begitu. Karena tabayun itu di situ ada sikap menghormati akal, bahkan kalau kita mau kaitkan dengan prinsip maqasidus syariah misalnya, Mas Rozi. Nah, kenapa ada syariat gitu? Salah satunya kan hifdzul akal, menjaga akal. Ya, di antara yang 5 itu adalah hifdzul akal. Nah, tabayun ini adalah ajakan untuk kita menggunakan akal, mengembangkan potensi akal kita dalam mencari sumber ilmu pengetahuan atau sumber informasi atau sumber berita. Lalu kemudian kita memiliki rasa ingin tahu yang dalam tentang satu hal, sehingga yang tadinya muncul dan tahu hanya di permukaan saja, kita lebih tahu dalamnya, kita lebih tahu luasnya apa yang tadi hanya di permukaan itu. Jadi mengembangkan potensi akal, mengembangkan pola pikir yang rasa ingin tahu sampai kemudian mendalami betul tidaknya isi berita, betul tidaknya sumber yang menyampaikan itu bagian dari hifdzul akal, maqasidus syariah. Jadi ini perlu penekanan terus. Dan kita lihat bahwa kalau pola pikir itu misalnya mengarah, jadi ada pola pikir yang berkembang itu menghormati keragaman, menghormati kemanusiaan, tapi di sisi lain kan ada yang tidak toleran, yang menimbulkan konflik. Nah, kita tunjukkan bahwa yang tidak toleran dan menimbulkan konflik itu bagian dari orang yang tidak menjaga akal baiknya. Jadi tidak menjaga akal dengan baik. Jadi hifdzul akalnya itu tidak sampai kepada bagaimana itu membawa kemaslahatan untuk sekelilingnya, untuk masyarakat. Oke. Terakhir Mbak Ai, ini karena udah sore juga, takut di rumah mau ada biasanya kita ada siap-siap dan lain sebagainya. Ini terakhir dari Awaludin 06, saya Awaludin, mahasiswa PBA UHAMKA. Wah, ini mahasiswanya. Apakah tabayun itu bisa menjadi kebaikan jika tabayun tersebut malah menjadi keributan, Bu? Padahal niat hati untuk membenarkan kesalahan pemahaman, tapi malah berujung pada keributan karena emosi. Ini gimana nih kalau situasi kayak gini? Iya. Iya, itu terjadi ya, artinya itu terjadi di tengah-tengah kita awal. Ya betul, ini Mas Rozi, ini awal mahasiswa saya kenal baik. Jadi memang di tengah-tengah kita kita dihadapkan kalau kita membawa nilai kebaikan, menasehati dalam kebaikan, bukan berarti responnya itu selalu baik gitu. Betul. Dalam banyak hal itu terjadi. Jadi niat kita baik, cara kita sudah baik, tetapi respon jangan diharapkan selalu baik gitu ya. Nah, respon orang itu akan berbeda tergantung sosial kapital atau modal budaya yang dia miliki, tingkat pendidikannya, tingkat keagamaannya, bagaimana sikapnya terhadap orang lain, itu kan dibentuk oleh kebiasaan, dibentuk oleh nilai agama yang ditanamkan di sekelilingnya dan seterusnya, sehingga kita nggak bisa memaksakan respon yang sama, yang baik terhadap semua orang yang memiliki modal budaya yang berbeda-beda tadi. Maka yang kita lakukan tetap berpegangan pada bil mau'idhah
bil mau'izatil hasanah, bil hikmah bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, dengan contoh yang baik, dengan ucapan juga yang baik gitu. Saya kira dari situ kita akan terus gitu ya mendapatkan nilai-nilai yang baik, tapi bukan sekali dua kali langsung responnya baik, perlu perjuangan. Dan itu sebetulnya nilai dakwah Rasul juga di situ kan, artinya Rasul dalam perjalanan dakwahnya sebaik apa sih Rasul sampai kemudian dihina, sampai kemudian diteriakin, sampai kemudian dilempari kotoran, kan gitu ya. Nah itu sampai kemudian Rasul mengadu dalam surat misalnya ma wadda'aka wa ma qala, itu aduha ya. Jadi Rasul merasa sedih karena merasa diabaikan, Rasul merasa sedih karena perjuangannya seperti tidak tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya, perjuangan dakwahnya. Tapi Rasul kan tapi Allah terus menguatkan Rasul, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang kemudian datang hasilnya itu, hasil dari dakwahnya itu akan jauh lebih baik daripada proses dakwahnya, daripada perjalanan dakwahnya gitu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula walau saufa yu'atika rabbuka fatardo, dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik dan kamu akan puas dengan hasil yang kamu dapatkan di akhir nanti gitu. Dan itu sudah meyakinkan sekali, Allah menjanjikan itu. Jadi nggak usah khawatir kalau responnya kurang baik, kalau responnya keributan, ribut-ribut di awal nggak apa-apa, asal tidak berlebihan kan gitu. Niatnya adalah menasehati dalam kebaikan. Terima kasih Mas Roji. Betul, niatnya adalah menasehati dalam kebaikan. Itu mungkin itu yang harus kita pegang ya, Mbak Ai ya, di dalam kita ya bukan hanya berdakwah, di dalam mengajar, di dalam kita bermasyarakat tentu saja, karena kita tidak mungkin mengharapkan orang sama dengan preferensi kita atau orang berubah dengan apa yang kita nasihatkan. Yang penting adalah menyampaikan. Kalau dalam teori dakwah itu kan biasanya kata Nabi, yang penting kamu sampaikan, kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut dengan kamu. Itu kan itu yang menjadi pegangan kita. Nah, ada banyak sekali tadi informasi, kabar, ilmu yang bisa menjadi pegangan kita dan menjadi pencerahan kita pada sore hari ini. Ya, tetapi tadi yang paling penting, saya kira yang bisa kita highlight juga terakhir adalah soal bahwa tabayun itu adalah ajarkan untuk kita menggunakan akal untuk memaksimalkan potensi akal, mengembangkan potensi kita, potensi kebaikan di dalam diri kita yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita jadi lebih tahu dan lebih banyak. Nah itu yang kemudian orang menjadi berpikir ulang untuk bertabayun, untuk melakukan klarifikasi, untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai kita kena masalah dulu baru berubah. Ya. Nah bagian-bagian inilah yang harus kita pikirkan. Jadi sebelum kita menyebarkan berita bohong atau memforward berita bohong, itu kita pikirkan dulu bagaimana dampaknya bagi keluarga kita, bagi orang lain yang menerima kabar ini. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Ai waktunya atas pencerahan pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian terima kasih sudah setia sampai akhir. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang sama di jam yang sama besok dengan Mas Nofrianto Kahar. Besok kita bicara tentang trilogi ajaran agama Islam. Terima kasih sekali lagi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rozi. Terima kasih. Salam buat Mas Hilali Basha ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, disampaikan. Ya.